bibliometrika. Nah, ini bibliometrika ini satu set metode matematika dan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi, baik itu artikel, buku, atau bab sub-sub buku dan lain sebagainya. Kemudian ini sebenarnya udah lama, hanya saja kita baru-baru inilah, baru 5 tahun terakhir ini banyak menggunakan bibliometrika lagi. Apalagi bibliometrika atau metode matematika atau statistika untuk mempelajari dan mengidentifikasi pola-pola dalam penggunaan literatur atau publikasi dan perpustakaan sebagai bahan analisis. Apa untuk mengetahui perkembangan dari literatur khusus, terutama pengarang, publikasi, dan juga penggunaannya. Kalau di dalam FOSViewer ini, itu teman-teman pun juga bisa menggunakan untuk mencari apa sih keyword-keyword yang sudah dibahas oleh pengarang sebelumnya. Ada yang belum bisa Mendeley? Kemarin yang paper camp dari awal sampai akhir ada yang menjelaskan Mendeley ya? Atau dengan saya kan kemarin sudah ada ya yang dengan saya ya? Atau di sini masih ada yang belum bisa? Kalau masih ada yang belum bisa, nanti teman-teman bisa melihat lagi ya bagaimana referensi Mendeley itu. Karena saya di sini tidak akan menjelaskan Mendeley, karena Mendeley itu adalah sebenarnya tahap awal. Untuk kemudian kita bisa masuk ke FOSViewer ini adalah tahap kedua setelah kita menggunakan Mendeley sebagai spesifikasi data, sementara FOSViewer ini adalah untuk mapping data. Sehingga ini semua peserta di sini saya asumsikan bisa Mendeley. Masuk ya bersama-sama. Teman-teman bisa kalau yang sambil membuka laptop bisa langsung kita melakukan tutorialnya, bisa dibuka Mendeley-nya. Tapi untuk apa gitu? Mendeley-nya dibuka, kemudian untuk FOSViewer-nya bisa download, FOSViewer download. Kemudian ketika kita melihat simpan semua artikel, simpan data hasil akhir kita yang sudah kita buat di dalam Mendeley kita itu, kita kan biasanya bikin satu folder nih untuk misalkan untuk bimbingan proposal skripsi. Nah, ini satu folder buku-bukunya ini. Nah, simpannya nanti kita dalam bentuk RIS. Namanya setelah kita mendownload semua yang kemarin hasil-hasil buku, kalau mendownload hasil-hasil buku kita masukkan ke dalam Mendeley semua sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, jika tidak memungkinkan cukup abstrak dan judul. Oke, simpan semuanya dalam folder khusus di Mendeley, kemudian baru kita buat analisis statistik datanya. Sudah dibuka. Setelah kita migrasi data ke Mendeley, kita buat folder khusus, kemudian kita pindahkan data ke folder ini. Kemudian kita buka dulu sebenarnya satu persatu, kita baca apa yang dibaca. Yang dibaca adalah, ini. Kita kan satu persatu nih, nah, kita ambil satu persatu, kita klik satu persatu, kita baca abstraknya. Di sini kan ada abstrak, bahkan bila perlu kita double klik gitu, kita lihat isinya. Selain abstraknya juga biasanya kita lihat lagi hasil temuannya. Nah, kita bisa melihat itu sebagai apa? Sebagai data kita, bahwa ini benar, ini membincang tentang itu. Nah, misalkan ada juga misalkan yang risetnya itu meriset lokasi. Nah, misalkan nih ada Eropa, Jepang, Cina, kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu data siap untuk diolah. Kemudian kita masukkan data, baik itu peneliti, baik itu tema. Peneliti itu maksudnya adalah mencari kedekatan hubungan atau networking antar author. Kemudian kita masuk ke FOSViewer, tapi dalam bentuk data RIS tadi ya, bukan dalam seperti Mendeley itu kan PDF ya yang kita masukkan, bukan seperti itu. Nanti kita ekspor ke dalam RIS. Kemudian setelah itu kita baru bisa melihat penelitinya seperti apa aja, seberapa banyak, kemudian tema-temanya itu apa saja. Nah, ini nanti muncul nih di judul dan latar belakang ya. Oke, kita lihat seperti ini ya bentuk Mendeley kita. Teman-teman bisa memperhatikan dulu, sambil memperhatikan nanti dipersiapkan FOSViewer-nya. Setelah nanti ini saya berikan contoh-contohnya, baru kita masuk ke tutorial, begitu ya. Nah, ini FOSViewer-nya bisa Anda lihat, masuk ke http://www.fosviewer.com. Sebenarnya software untuk visualisasi itu banyak sekali, namun yang gampang itu yang kita FOSViewer ini, yang mudah ya.
Siapa sih pendirinya Foursquare ini? Van Eck and Waldman 2010. Foursquare ini adalah sebenarnya program untuk menyusun dan menampilkan peta bibliometrik atau apa namanya visualisasi data. Gitu kita nanti bisa lihat. Kemudian ini gratis aplikasi ini dan bisa diunduh. Si SPSS dan pajak juga sebenarnya dibikin oleh apa namanya Van Eck sama Waldman juga ya. Kita bisa lihat. Kemudian bagaimana cara awalnya? Cara awalnya nih teman-teman perhatikan ya. Kita caranya mengekspor metadata dari Mendeley. Tadi yang sudah kita download tadi, buku-buku kita kan banyak tuh dalam PDF di dalam satu folder kita ya. Nih teman-teman perhatikan. Kemudian kita klik kanan. Di sini ada tulisan export. Nah, baru kemudian setelah export nanti diekspor, diklik export, kemudian pilih yang RIS, jangan yang lain. Kemudian jangan lupa diberi nama file. Misalkan nama filenya adalah proposal gitu ya, sebelum proposal 1. Nah, misalkan seperti itu. Atau ketimbang bingung kalau teman-teman mau mencari terkait variabelnya juga boleh gitu. Proposal 1 itu saya misalkan ingin melihat tentang kemarin tuh apa ya contohnya dampak pembelajaran online gitu selama pandemi COVID misalkan. Nah, dilihat tuh dikasih folder sendiri pembelajaran online. Nah, kemudian baru setelah buku-bukunya semua teman-teman masukin, kemudian diekspor. Tipsnya, simpan semua referensi ini di dalam satu folder. Supaya apa? Supaya teman-teman tuh tidak bingung. Karena kan, oh ini kok kayaknya buku ini sudah pernah saya simpan di mana ya? Ya, teman-teman mencarikan, makanya disimpan semuanya di dalam satu ini ya. Kemudian yang kedua kita lihat, kita masuk ke Foursquare. Setelah masuk, setelah teman-teman download semua, nanti tampilan awalnya seperti ini. Seperti ini ya, masih kosong, nggak ada isinya. Kemudian teman-teman bisa klik create. Nah, di sini saya lebih suka menggunakan yang di bawah, create a map based on text data. Ada beberapa teman yang ingin melihat bagaimana hubungan antar pengarang atau keywordnya atau citasinya atau bibliografinya, itu bisa lebih suka melihat yang di create a map based on bibliographic data. Ada yang di situ. Kalau saya sih lebih cenderung suka yang di bawah ini, semua teks data. Kemudian nanti kita next. Setelah next nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, read data from reference manager files. Nah, saya lebih cenderung menggunakan ini. Kenapa? Karena teman-teman, misalkan teman-teman kan belum mestinya teman-teman sudah familiar gitu dengan artikel-artikel di jurnal Scopus, ya. Cuman Scopus itu kan kadang masih banyak sekali yang berbayar, dia sedikit yang free. Sehingga kalau untuk mahasiswa sih lebih senang menggunakan Google Scholar ya. Nah, teman-teman bisa senang menggunakan Google Scholar. Nah, bolehlah menggunakan ini aja. Karena kalau kita ngambil yang di bawah API itu membutuhkan identifikasi kita di Scopus. Jadi teman-teman nanti bisa memilih read data from reference manager files, kemudian klik next. Setelah itu keluar seperti ini. Tadi kan sudah kita simpan ya, data yang tadi sudah kita ekspor di dalam Mendeley, sudah disimpan di mana, di tempat yang teman-teman simpan, misalkan di data D gitu ya. Nah, tinggal teman-teman pilih nih di kolom yang sebelah sini. Nah, teman-teman pilih di pojok kanan itu yang ada gambar titik 3. Nah, di situ teman-teman ambil datanya di mana. Kalau sudah ketemu, tinggal dimasukkan, klik next lagi. Nah, seperti ini. Kenapa Suai Batul? Suai Batul coret-coret ya. Oke, setelah itu kemudian nanti kita akan mencari nih. Nah, sudah ketemu ya minimum number of occurrence. Jadi nanti kita lihat. Ini ada 5 yang kita pilih gitu. Jadi hanya kita minimalisir tuh ada 5 yang kemungkinannya terjadi ya. Kita lihat terus kemudian kita pilih next. Setelah itu akan keluar datanya seperti ini. Suai kamu coret-coret apa? Oke, gambarnya nanti akan terlihat seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat tuh ada tiga cluster untuk di sini. Di Foursquare ini ada network visualisasi, ada overlay, dan ada density. Nah,
Bu, apa sih Bu ini gambar apa, nggak ngerti. Ini tadi adalah data-data yang sudah saya masukkan dari buku-buku PDF yang ada di Mendeley saya. Nah, ini kan berdasarkan tadi variabel yang mau saya butuhkan, kan sudah saya download sebelumnya, sudah saya simpan di Mendeley. Kemudian saya ekspor dalam bentuk paling besar, bulatan paling besar kita lihat ini adalah survei. Wah, ini berarti dia sepertinya menggunakan metode survei nih penelitiannya. Ini banyak sekali. Nah, kalau ini kan sebenarnya bisa online, bisa kita lihat bagaimana keterhubungannya. Semakin gelap warna di bawah ini, coba teman-teman perhatikan nih, semakin gelap ini semakin lama. Berarti dia penelitiannya sudah lama sekali. Semakin terang berarti dia baru. Nah, biasanya coba kita perhatikan. Yang baru-baru itu buletannya kecil. Terus warnanya kuning dan jaraknya jauh. Nah, semakin jauh jaraknya ini tuh menunjukkan bahwa sesungguhnya dia agak jauh jaraknya gitu. Jadi masih belum banyak yang meneliti juga, apalagi ini masih kuning-kuning berarti masih baru. Apalagi kalau buletannya kecil. Nah, itu berarti dia masih baru nih. Nah, gimana penerapannya untuk di novelty kita? Yaitu berarti teman-teman, ini untuk online learning environment sepertinya udah banyak gitu. Tapi ada nih ada yang meneliti baru nih, ada konsep map guide problem posing misalkan seperti itu. Nah, di sini nih dia jauh terus kemudian warnanya kuning berarti dia masih baru. Nah, teman-teman kalau mau teliti nih yang di wilayah yang bulat-bulatnya kuning gitu ya, yang sedikit dan yang jauh. Teman-teman bisa masuk di situ. Kalau teman-teman udah meneliti di sini tuh udah kredit sekali, banyak sekali. Kalau kita lihat teman-teman, saya coba menggunakan annotate ya. Nah, kalau teman-teman menelitinya di sini itu banyak sekali kan, udah kredit banget, benar nggak? Kredit dan udah banyak ruwet sekali. Kita lihat jaring-jaringnya, jaring laba-labanya tuh udah kredit sekali. Bu, kalau misalkan saya mau menelitinya di sini Bu, supporting rule, bisa nggak Bu gitu? Bisa, ini berarti kan sedikit ya, sedikit yang meneliti dan itu banyak, dan itu masih baru 2019. Ini coba perhatikan nih teman-teman. Ini masih 2019, masih bisa digunakan. Kemudian ada lagi nih yang neliti deep learning, apaan nih baru Bu gitu. Nah, coba kamu perhatikan juga di sini. Berarti ini bisa nih saya lakukan. Nah, nanti teman-teman kemudian bisa melakukan penelusuran lagi lebih jauh lagi mengenai ini. Dengan demikian, novelty dari teman-teman itu bisa apa? Bisa dilanjutkan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sebentar. Yang selanjutnya kita lihat lagi density. Density ini adalah kelembaman ya, atau apa ya yang kita sebut. Jika kita lihat warnanya semakin menonjol kayak ini, kuning ini kan semakin terlihat. Ini tuh memang banyak sekali dan sudah banyak yang melihat. Ini tuh sebenarnya sama sih seperti yang tadi. Cuman ini kita bisa lebih detail lagi, lebih intens lagi melihatnya, lebih tajam lagi visualisasi kita gitu ya. Oke, kemudian apa aja sih fungsi fast viewer-nya? Yang pertama, kita akan bisa menampilkan visualisasi dari state of the art sebuah penelitian. Apa tuh state of the art? State of the art itu adalah kebaruan ya. Apa aja peneliti-peneliti terdahulu yang sudah dipaparkan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Yang itu bisa kita tuangkan dalam latar belakang penelitian kita atau proposal kita di situ. Di dalam state of the art ini harus ada novelty atau keterbaruan itu. Yang mana tadi sudah kita pelajari bagaimana cara mencari keterbaruan, sehingga state of the art kita itu menarik gitu, tidak lagi membahas materi yang sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan nih teman-teman, biasanya kan suka tinggal mengganti variabel ya, malah mengganti lokasi saja, variabelnya sama seperti teman-teman sebelumnya. Kalau ditanya, ini keterbaruan kamu apa? Keterbaruan saya Bu, lokasinya yang berbeda. Ini yang kemarin peneliti terdahulu berada di, sekarang saya berada di Cirebon. Ya bukan seperti itu guys, gitu ya. Mending jadi Bu, biasanya peneliti terdahulu di kecamatan A, penelitian sekarang kecamatan B, masih dalam satu kota itu teh. Lebih parah kan tuh bukan
bukan seperti itu anak-anakku. Jadi nanti teman-teman tuh bisa melihat banyak banget penelitian-penelitian yang terbaru tuh seperti apa tuh bisa seperti itu caranya. Jadi jangan hanya mengganti lokasi ya. Itu hanya pindah tempat Anda tuh, apalagi kalau kata Pak Seru tadi ya, pindah kecamatan. Aduh jangan ya. Karena apa, sayang banget gitu. Kalian di proposal ini kan lama gitu ya, di proposal skripsi tentunya ya, ini lama kan akan menggarapnya, kemudian ini adalah karya monumental Anda gitu selama S1, yang kecuali kalau Anda sekolah S1-nya 2 kali gitu ya, jadi kalau sekolah S1 Anda sekali, maka ini satu-satunya, maka garaplah ini seserius mungkin gitu, jangan sampai hanya mengganti lokasi, itu gak ada tantangannya, benar gak Mas Heru? Jadi gak akan ada gregetnya apa gitu tuh. Nah, oke. Berikutnya, apalagi sih fungsi Fosviewer itu? Nah, untuk evolusi perkembangan riset. Jadi teman-teman itu, nih, apa ya? Jangan dikira skripsi itu ala cuma untuk memenuhi tugas kewajiban sebagai S1, bukan. Jadi teman-teman itu bisa menambah hasanah keilmuan tuh. Yang biasa dituliskan itu ya, apa tujuannya, apa faedahnya menambah hasanah keilmuan. Itu teman-teman hayati betul bahwa ini memang betul-betul kita ini sedang untuk menambahkan jumlah pengetahuan terbaru gitu, atau wacana-wacana baru terkait penelitian yang sudah kita temukan, sehingga kemudian ketika nanti kita sudah memasukkan data-data kita, skripsi kita ketika sudah selesai, kita tuangkan dia ke dalam sebuah jurnal, kita submit sebuah jurnal, kita bisa melihat bagaimana jaringan kita dalam kolaborasi-kolaborasi penulis. Nah, teman-teman bisa disebut sebagai autor juga nanti di situ. Ditambah lagi kalau teman-teman ada yang berminat nih untuk menjadi dosen misalkan, atau menjadi peneliti, atau melakukan sekolah lanjutan di S2, itu bisa melihat apa roadmap riset kita seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana posisi-posisi riset-riset yang terdahulu, atau bagaimana posisi riset kita, seperti apa, di mana posisi kita. Kita bisa menjelaskan juga di dalam latar belakang. Atau yang berikutnya kita juga bisa melihat, ini sih agak lebih jauh sebenarnya. Ini untuk cocoknya untuk kita yang ini ya, pengelola jurnal, untuk melihat sebuah performa dari institusi seperti itu, atau melihat jaringan sitasi dari kita dosen, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi yang berkaitan dengan teman-teman mahasiswa khususnya itu berada di posisi 1 dan 2 ini. Itu ya. Kemudian bagaimana sih cara membacanya? Tadi gambar-gambar dari Bu Atika itu kan warna-warni banget gitu ya. apa itu network visualisasi, bagaimana cara membacanya. Kalau ini kan nggak ada, kan tadi saya bilang ya di Fosviewer itu ada 3 klaster. Klaster yang pertama itu network visualisasi. Nah, itu kita bisa melihat jaringannya, yang mana gambar-gambar warnanya itu lebih menonjol ketimbang yang tadi ada tahun-tahunnya. Ada 3 tadi, ada network visualisasi, ada density, dan juga ada overlay, yang itu berbeda-beda maksud dan tujuan. Cara membacanya, warna ini adalah menunjukkan sebuah klaster. Kalau ini yang warnanya merah, itu tuh ternyata sudah banyak yang meneliti gitu ya, dan ini satu klaster. Kemudian ada yang warna ungu. Nah, ini juga nanti kita lihat ini di tahun berapa ungu. Nah, kita lihat ke sebelahnya ya, nanti ke klaster yang sebelahnya, yang overlay itu. Kemudian klaster yang lain, hijau klaster yang lain, biru klaster yang lain, kuning klaster lain juga. Nah, kedekatan antar kata ini juga menunjukkan keeratan hubungan antar antar node-node. Ini bahasanya itu kan node-node gitu ya kalau tulisannya. Ini antar node satu dengan node lainnya, ini menunjukkan keeratan hubungan. Semakin besar teks, kayak yang tadi kita lihat yang survei ya, ini ya, semakin besar teks maka semakin besar pula intensitas dilakukan penelitiannya. Makanya saya sarankan tadi teman-teman, kalau mau mengambil novelty kita, maka kita bisa mengambilnya dari yang kecil-kecil dan yang paling terang warnanya. Berarti itu masih baru dan masih sedikit. Teman-teman bisa mengambil di wilayah tersebut.
Kemudian klaster yang berikutnya terkait dengan overlay visualisasi atau klasternya. Bagaimana cara membacanya? Warna yang ada di kanan bawah nih, ya dari ada yang 95, 2000, 2005, 2015. Ini nanti mereka sendiri keluar dengan sendirinya otomatis gitu ya. Sesuai dengan tahun, kan kita kadang tidak melihat tahunnya ya gitu. Kadang-kadang kita melihat hanya variabelnya yang sama dengan proposal kita. Oh, ini variabelnya sama, ya udah kita ambil. Padahal di penelitian itu biasanya kita kan ada 5 tahun terakhir gitu ya, publikasinya harus 5 tahun terakhir. Nah, seperti itu juga perlu diperhatikan, sehingga kalau ada yang tahun 95 kita nggak perlu ngambil, kecuali, nah saya bilang ada kecuali itu berupa buku babon yang biasa saya bilang ke teman-teman mahasiswa, atau buku primer, misalkan bukunya Piase itu yang paling orisinal itu kan ada juga ya di internet, yang tahun 84 itu ya, kayak tahun lahir saya yang tadi nggak disebut sama Mas Heru. Nah kayak gitu, itu dia sudah mengeluarkan buku itu, boleh nggak itu kita ambil? Boleh, kalau itu sifatnya buku primer atau buku induk atau buku babon yang biasa kita lihat. Tapi itu tidak berarti untuk yang peneliti-peneliti terdahulu gitu. Jadi nggak, untuk penelitian atau artikel dari riset, dari jurnal itu biasanya kita suka menggunakan 5 tahun terakhir. Nah itu ya. Kemudian kedekatan antar kata ini menunjukkan keeratan dari hubungan keduanya gitu. Masih terlihat sama ya, semakin terang dia semakin baru tahunnya bisa ambil. Nah, kita lihat nih. Ada lagi density visualisasi. Nah, di sini saya nggak ada yang warna merah ya, dari yang data-data buku-buku, jurnal-jurnal yang saya masukkan tuh nggak ada yang warna merah. Kalau tadi di gambar awal kan ada tuh yang berwarna merah gitu ya, merah menyala gitu. Di sini kalau biru gitu, semakin biru apalagi kecil itu kan, itu belum banyak diteliti. Kalau kuning-kuning gitu sudah mulai banyak diteliti. Nah, merah itu sudah sering, maka hindari yang berwarna merah gitu. Bagaimana cara membacanya? Semakin dekat antar kata, maka semakin dekat pula relevansinya atau keterkaitan antar node-nya, antar keyword-keywordnya. Kemudian kata-kata yang belum terhubung mempunyai peluang untuk riset berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, gini ya, bagaimana menampilkan visualisasi di Fosviewer. Setelah kita buka tadi, create, yang kayak tadi ya, itu kita klik tadi seperti tadi. Contohnya, nah, contoh penerapannya dalam ini dalam jurnal saya contohkannya. Kemudian kebetulan jurnal ini jurnal yang terbaru ya, belum publish juga, saya contohkan di sini teman-teman. Nah, di sini bahasa Inggris, saya contohkan sebelahnya untuk abstraknya berbahasa Indonesia yang di sebelah. Ini contoh screenshotnya yang untuk yang memang aslinya ya. Ini adalah yang terjemahnya. Kita jelaskan di sini. Teknik analisa ini menggunakan teknik analisa deskriptif dengan menggunakan teknik bibliometrik atau biometrik dengan aplikasi Fosviewer visualisasi. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat apa? Dari 100 artikel jurnal yang ditemukan selanjutnya dilakukan screening, sedangkan 22 artikel dilakukan eksklusi karena tidak terdapat full text. Nah, kadang-kadang kita di Mendeley itu kan menemukan tuh yang tidak ada full text-nya, maka itu tidak bisa kita pakai gitu. Langsung aja di delete, kita mencari yang lain. Penilaian kelayakan atau kecocokan terhadap 78 jurnal seperti itu. Bentuk penerapannya di proposal bisa, atau ini kalau dalam jurnal bisa di dalam jurnal seperti itu. Kemudian setelah teman-teman masuk ke foldernya, kemudian bisa kontrol A ya. Ini kan tadi kita berasumsi dari teman-teman sudah memasukkan semua buku-bukunya ya di situ. Terus kemudian kita kontrol A. Udah ya, dipilih semua karena ini sudah melalui proses seleksi, misalkan ini diasumsikan begitu. Kemudian klik kanan, export. Nah, ini kan ada pilihannya tuh, ada BibTeX gitu ya. Kita bisa pilih RIS ya, jangan lupa dikasih nama. Nah gitu. Ini berarti data-data Mendeley-nya harus kita cari terlebih dahulu harusnya ya Bu ya? Iya, betul. Contohkan di video data-data Mendeley-nya dulu, bisa tulis uji coba ya di video biar saya ingat ya. Sudah
Sudah kita simpan, kita langsung beralih, nggak ke sini gitu. Beralihnya ke First Viewer. Nah, kita buka dulu First Viewer kita. Oke, ini tadi saya udah mencoba. Kita lihat. Teman-teman, saya asumsikan sudah mendownload ya. Sudah mendownload, langsung diklik ya yang tadi. Create map based on text data. Kemudian kita lihat read data from reference manager files. Kita lihat ini. Tadi kan saya simpan di video ya. Uji coba nih, uji coba. Kita klik OK. Kemudian kita next. Jangan lupa dipilih title and abstract biar terbaca semuanya dari judul dan juga abstraknya. Diklik ya ini semuanya, kemudian next. Kita tunggu. Oke, kita pilih binary counting. Ada dua sebenarnya, ada full counting, ada binary counting. Binary counting ini nanti dia bisa menghitung yang samanya, jadi nanti sudah terseleksi gitu. Kalau full counting kan berarti semua yang ada di situ tertulis, jadi nanti kata-kata yang nggak penting ikutan masuk. Kita pilih binary. Kemudian kita pilih nih minimumnya kita mau berapa gitu, 10, nanti ketemunya ada 7 threshold, atau ketemu 7 yang 87 tadi, 87 note tadi. Maka kita ingin melihat lebih banyak lagi, maka kita bisa kecilkan, turunkan minimumnya, misalkan 5 gitu ya. Untuk mau lebih banyak lagi 4 boleh. Kita next. Kemudian kita akan melihat term-term yang bisa kita seleksi, yang banyak kata-kata yang tidak penting kita gunakan, kita lakukan seleksi di sini. Nah, sini. Kan kadang ada tuh kata apa ini most error detection. Nah, itu kan dari kata-kata ya, karena kita melihat title dan abstrak gitu. Kita lihat, kita bisa klik yang sudah tercentang tuh tidak kita pilih gitu. Kita bisa lihat. Nah, anggap saja ini semuanya sudah benar ya, diasumsikan begitu. Langsung kita klik finish. Nah, seperti ini gambarnya. Oke. Ya. Kita bisa lihat tuh. Nih kan gambar-gambarnya bisa ini ya, bisa jalan ya. Bisa jalan. Ini nih ada yang kepotong nih, coba nih menarik nih. Ini ada yang kepotong. Ini dia nggak ada jaringnya. Nah, ada yang membahas ini tapi dia nggak berjaring dengan mana-mana. Bisa kita lihat nih, dia kok bisa nongol di sini ya, gimana ya tuh. Bisa kita lihat apa ini, apa. Mungkin ada yang salah atau bagaimana. Nah, seperti itu. Tapi kok ini satu warna, berarti ini satu klaster sesungguhnya. Nah, seperti itu. Barangkali, oh ini ternyata keterkaitannya belum terlacak nih. Nah, sehingga teman-teman bisa untuk melakukan pelacakan lebih lanjut. Kemudian ini ada yang gambar merah-merah di sini. Nah, yang tadi yang kita udah sampaikan warna merah ini berarti mereka nih sebenarnya udah banyak gitu yang neliti ya. Di satu klaster. Kemudian online learning, kita lihat. Apakah ini bisa dikirimkan secara online? Bisa. Teman-teman nanti bisa, Bu ini bisa difoto nggak? Bisa. Bukan hanya pakai print screen, tapi bisa teman-teman pakai di sini. Di sini kan ada gambar screenshot, nah, bisa save. Nah, nanti tinggal di save, tinggal diberi nama, gitu, disimpan di mana. Kalau kemudian teman-teman ingin men-share, misalkan, coba di-share, misalkan ada dosennya nanti yang minta, coba di-share datanya yang ini yang kita bisa simpan di sini di Google Drive. Kemudian nanti bisa kita sharekan. Nanti bentuknya trinyul apa sih itu? Nah, kayak gitulah. Linknya berbentuk seperti itu. Masuk di Drive, kemudian bisa terbaca. Tuh, bisa teman-teman baca seperti ini ya. Kalau untuk melihat, kemudian teman-teman share. Tuh, kita copy aja nih tinyul ya. Kan tuyul ya, tinyul. Seperti itu ya. Misalkan nih saya kirim di chat. Teman-teman kalau mau buka, ternyata saya nggak baca nih. Anida, Faratik dulu Bu. Oke, sip. Nih, udah kita praktikan ya. Nah, coba nih teman-teman, coba lihat tuh. Di tinyul, apakah udah keluar teman-teman? Coba yang sudah keluar nanti bisa kasih respon.
Berarti ini tuh untuk melihat keterbaruan, kemudian mana penelitian yang sudah diteliti banyak, mana yang masih jarang gitu ya Bu ya. Betul. Jadi novelty kan gini, state of the art itu nanti kan menuliskan penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya. Nah, dalam penelitian sebelumnya itu kita bisa juga memasukkan juga novelty kita. Nah, posisi kita di mana nih dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dari sini kita bisa lihatnya, Mas. Sangat senang sekali apalagi misalkan kita sebagai penguji gitu ya, sebagai pembimbing, kalau teman-teman bisa juga memasukkan data-data ini. Berarti oh ini benar nih, serius, sistematikanya sudah betul gitu, prosedur yang dilakukan oleh mahasiswa juga sudah betul, seperti itu. Gitu. Oke, kita masuk lagi. Nih, kita lihat nih. Wah, ini ada yang 2020 nih terbaru. Ya iya, warna kuning-kuning nih. Tuh. Tapi udah banyak nih yang melakukan tuh konsep map guide problem posing. Nah, kemarin kan ada mahasiswa saya yang meneliti tentang problem posing. Nah, saya lihat dulu nih, betulkah problem posing itu masih sedikit? Saya langsung cek gitu. Seperti itu. Ini ya. Jadi untuk tutorialnya seperti ini, mudah kalau teman-teman sudah bisa untuk ini Mendeley-nya sudah dilengkapi, kemudian sudah dicek data-datanya, yang PDF-nya udah lengkap seperti itu ya. Maksudnya bisa terbuka full tag-nya. Seperti itu. Sampai di sini.